Kata yang nanya, betul Tuan Guru. Rupanya cuma nguji aja. Memang banyak juga murid degil begitu. Orang yang hafal Quran ini haram kulitnya disentuh api neraka. Seandainya Quran dimasukkan ke kulit, dibakar, kulit itu tidak hangus. Maka beruntunglah orang yang bisa menghafal Quran 30 juz dan mengamalkan isinya sekuat tenaganya. Karena di akhirat dia berhak mengeluarkan dari neraka 10 orang ahli keluarganya untuk dimasukkan ke surga. Saya bahagia dengan Quran ini. Saya sendiri pun belajar Quran 23 tahun. Dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf almarhum, saya 14 tahun belajar dengan beliau. Saya ada ijazah dari Ahmad Ijazi soal Quran. Memang gemar sekali saya dengan Quran. Saya punya pesantren hafiz Al-Quran. Anak saya hafal Quran, menantu saya dua-duanya hafal Quran. Saya berharap cucu saya 5 semuanya jadi hafiz Quran. Karena tahfizul Quran, menghafal Quran ini adalah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua diberi taufik menjadi penghafal Quran. Semoga dari MAN ini akan muncul lagi anak-anak yang menghafal Quran 30 juz. Kemuliaan kita adalah atas kemuliaan Islam, dan Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah lebih mulia dari seluruh makhluk Allah yang ada di alam jagat raya. Betul. Penghafal Quran adalah penghafal kalimat-kalimat suci dari Allah. Al-Quran mulia, maka yang mengandungi Al-Quran, hamilul Quran, mesti orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki akhlak kita, anak-anakku ya. Hormati gurumu sayang ya. Saya mau pesan, sepandai apapun kita berutang jasa dengan guru kita. Betul? Kalau kita udah S3, guru SD kita udah jelas lebih bodoh dari kita lah, lebih pandai kita, udah jelas. Tapi jasa mereka tidak pernah bisa kita bayar. Betul? Mereka yang meletakkan dasar-dasar membaca. Guru saya, salah satu Pak Wagiran Udin, ini anaknya guru. Sini. Ini anaknya nih. Berdiri Pak Di. Anak kepala sekolah saya di Muhammadiyah Tanjung Sari nomor 3 ya. Nomor 1 Jalan Demak, nomor 2 Jalan Kamboja, nomor 3 Tanjung Sari Setiabudi. Berdiri tahun 51. Bapak beliau kepala sekolah bertahun-tahun gak ditukar-tukar, sampai bosen baru tukar. Saya SD, tanda tangan ijazah saya bapak beliau, Bapak Wagiran Udin. Tidak bisa kita hilangkan jasa guru. Saya kasih kisah sebagai penutup. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ulama besar pada zamannya. Beliau digelar mempunyai majelis 300 serban tebal, serban besar. Muridnya ulama-ulama semua, nggak ada orang biasa mengaji kepada beliau. Sebab beliau ulama besar, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, bekas rektor Universitas Nizamiyah pada dinasti Salyuk. Satu hari muridnya bertanya, ulama-ulama semua muridnya, Tuan Guru, apa ciri-ciri anjing jantan sudah akil balik? Hajabnya lah menjawabnya itu. Dipikir sama Imam Ghazali dalam kitab apalah, tak ada. Diingat-ingat tak ada. Dia bilang tak bisa saya jawab. Tunggu sebentar, kasih waktu 1 minggu. Beberapa hari tak juga bisa jawab. Akhirnya kata Imam Ghazali, saya harus keliling kampung untuk bertanya kepada sahabat-sahabat saya yang alim-alim, apa ciri-ciri anjing jantan sudah akil balik? Nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya dia bilang, majelis saya tutup, saya harus keluar kota, keluar negeri untuk mencari jawaban. Itulah guru ya. Guru dulu itu pertanyaan muridnya itu utang dirasanya. Maka dia bilang, saya tinggalkan majelis, saya akan pergi ke luar negeri cari jawaban. Apa ciri-ciri anjing jantan sudah akil balik? Diambilnya bekal, dia pun pergi. Ketika dia menyeberang sungai, jembatan, di pinggir sungai ada 2 orang, bapak anak sedang pemabuk yang sedang mancing ikan. Pemabuk ini tanya, mau kemana Tuan Guru besar? Oh, saya mau keluar negeri, keluar kampung, mau nanya pertanyaan murid saya tidak bisa jawab. Apa pertanyaannya Tuan Guru? Kata murid saya, apa ciri-ciri anjing jantan sudah akil balik? Ketawa ngakak-ngakak pemabuk ini.
sakit perut dia, aduh sampai guling-guling. Pertanyaan kecil begitu Tuan Guru nggak bisa jawab. Kata Imam Ghazali, demi Allah saya tidak bisa jawab, saya tidak tahu. Ketawa pemabuk itu. Mudah Tuan Guru jawabannya itu. Tak usah keluar negeri, saya aja bisa jawab. Apa itu? Duduk Imam Ghazali dengan takzim. Anjing jantan kalau masih kecil dia buang air kecil, dia jongkok. Kalau anjing jantan masih kecil dia buang air masih jongkok, itu berarti belum akil balik. Ketika dia akil balik, diangkatnya kakinya sebelah. Kalau anjing jantan kencing, diangkatnya kakinya sebelah, anjing itu sudah akil balik. Pulang Imam Ghazali, diciumnya tangan pemabuk itu. Dia perhatikan anjing. Anak anjing kencing, jongkok. Carinya yang lebih besar, masih jongkok. Carinya lagi besar, masih jongkok. Dapatnya yang dewasa, sap, diangkatnya kakinya sebelah. Pulang dia. Dia buka lagi pengajian, sudah dapat saya jawabnya. Apa itu? Anjing jantan yang akil balik, kalau dia buang air kecil, diangkatnya kakinya sebelah. Kata yang nanya, betul Tuan Guru. Rupanya cuma nguji aja. Memang banyak juga murid degil begitu. Beberapa tahun kemudian, ketika Imam Ghazali sedang mengajar, lewat anak-anak muda pemabukan, nyanyi-nyanyi sambil lewat. Kalau di sini main sambil gitar-gitaran lah gitu ya. Adi Nusantara yang indah, rumahku ting-ting-ting-ting, aku harus tahu. Tak, tidak, tak, tidak, gitu lah ya. Apa kata Imam Ghazali? Wahai murid-muridku sekalian, itu ulama semua, berdiri. Berdiri, berdiri semua menghormati. Lewat itu pemabuk lewat. Setelah lewat duduk. Murid-murid protes, ngapain kami menghormati pemabuk? Itu anak guru saya. Siapa? Itu yang mabuk tadi, pemimpinnya itu. Itu anak guru saya. Loh, belajar apa sama dia? Anjing akil balik. Kalau nggak ada bapaknya dulu, udah tutup pengajian ini. Aku merantau nggak dapat jawabnya. Jadi begitulah Imam Ghazali menghormati ilmu, bukan menghormati pemabuknya, tapi menghormati. Tidak aku bilang kalau ada guru kalian pemabuk kalian hormati, bukan. Yakin saya Mandua nggak ada gurunya yang pemabuk, betul? Udah sampai sini aja ceramah kita, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Mandua ini maju jaya, menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Dulu ini namanya PGA 3 tahun dan PGA 6 tahun. Istri saya tamat PGA 3 tahun dari sini. Rumahnya Jalan Durung situ. Kemudian dia nyambung SMA 2. Jadi istri saya bisa baca kitab. Kitab saya itu kalau saya ambil baca gitu, namanya laki-laki, habis baca letak aja di atas meja. Saya mandi kerja, saya balik, kitab itu udah balik ke lemari. Berarti kan dia bisa baca, betul nggak? Kalau enggak, kita fikih terbang ke ujung sana. Nah, itu istri, enaknya istri tamatan man ini, ya enggak? Kalian kalau cari nggak usah jauh-jauh, yang ini aja kalian ambil. Semoga kita menjadi orang-orang soleh. Negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibat sa'ilin. Allahumma bisiril fatihah wa bibarakatil fatihah wa bikarumatil fatihah istajib du'ana wa hajatana wa tamim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa afiyah wa salamatan wa barakah wa rahmatan wa hidayah wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bis su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana wa tammim taksirana bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.